Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tribona, NIM 8603365253. Saya dari kelas 1A Prodi PGSD Fakultas FKIP. Baiklah, di sini saya akan mereview video sesi 3 sampai sesi 8 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sesi 3 ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu berjudul Bagaimana Ketahanan Negara Bangsa Dapat Diwujudkan, tentang tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Jatuh bangunnya suatu peradaban dan juga negara bisa ditentukan utamanya oleh 3 ranah budaya dan peradaban. Yang pertama ada ranah mental spiritual. Penjelasan tentang ranah mental spiritual bisa meninjau argumentasi dari Arnold Toynbee pada tahun 1947 dan Oswald Spengler pada tahun 1991. Dalam A Study of Histories pada tahun 1957, Toynbee mengemukakan teori tentang pengaruh radiasi budaya. Dalam pandangan peradaban itu berlapis-lapis, dimulai dari teknologi di lapisan terluar, berturut-turut disusul oleh lapisan seni, lapisan etika, dan religi. Kedua, yang dikemukakan oleh Oswald Spengler pada tahun 1991, yang menyatakan bahwa kemunduran peradaban berat disebabkan oleh pudarnya jiwa budaya yang menjadi vital peradaban. Yang kedua, itu adalah ranah institusional politikal yang dikemukakan oleh Darren Acemoglu dan James E. Robinson dalam karya bersamanya Why Nation: The Origin of Power, Prosperity of Poverty pada tahun 2012. Yang keduanya menegarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara bangsa bukan karena kurangnya adidaya atau sumber daya, melainkan karena salah urus alias desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Ranah ketiga yaitu ranah material teknologikal yang diajukan oleh banyak pemikiran. Dalam pandangan Marx, ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan ekonomi dan teknologi akan kuat mengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Pada diskusi 4 akan mereview tentang film pendek Aku Pancasila, Aku Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dasar negara Republik Indonesia dan tercermin 5 sila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wujud nyata dari penerapan nilai tersebut itu adalah bisa berupa persatuan, rasa bersatu, saling menghargai, tolong-menolong, dan tidak bersikap rasis. Persatuan tidak akan terwujud tanpa adanya rasa keadilan. Keadilan bisa terjadi jika kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kita memang dilahirkan berbeda-beda, dari suku, agama, budaya pun jelas berbeda-beda, akan tetapi semua itu tidak menjadi penghalang bagi kita karena kita satu untuk Indonesia. Pada diskusi 5 kita akan mereview tentang konsep penting, yaitu identitas nasional Indonesia. Pada hakikatnya, identitas nasional adalah suatu negara bangsa yang ada 2 jenis, yaitu identitas nasional primer dan identitas nasional sekunder. Identitas nasional primer berdasarkan dari suku,
budaya, dan warisan leluhur. Sedangkan identitas nasional sekunder meliputi lembaga negara, misalnya bendera merah putih dan lambangnya burung Garuda, bahasa nasional dan lagu kebangsaan, serta nilai-nilai dan karakter bangsa. Dinamakan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Adapun identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil atau kesepakatan bersama. Sebuah negara merdeka berdaulat memiliki identitas nasional agar bisa dikenali oleh negara lain dan supaya eksistensi serta kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Identitas nasional memberikan kewibawaan dan kehormatan bagi bangsa serta berperan untuk menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang. Pada diskusi 6, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga Indonesia. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan atau diterapkan dan dihormati oleh orang lain dan oleh negara. Sebagai contoh, hak kita, hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mengenyam pendidikan. Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara, seperti untuk mengemukakan pendapat, kemudian kebebasan beragama. Maka kita memiliki kewajiban kepada negara sebagai membela negara dan cinta tanah air. Dalam diskusi ke-7 membahas tentang merawat demokrasi. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia DEIU dengan skor 6,3 di peringkat yang sama di tahun sebelumnya. Skor Indonesia DEIU Democracy Index menurun dari sebelumnya. 6,48 merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam waktu 14 tahun terakhir. Hal demikian bisa terjadi karena ibarat tanaman demokrasi juga perlu dirawat, karena jika tidak, demokrasi hidup di tengah cengkraman hama, maka akan lahir demokrasi yang tidak sempurna. Merawat demokrasi berarti menjaga agar kebebasan, keadilan tetap hidup dalam kehidupan beragama. Suatu situasi yang dapat menjadi hama bagi demokrasi adalah elit politik yang terus-menerus terikai, sementara demokrasi undang-undang yang miskin kapasitas argumentasi dan deliberatif terus diproduksi. Baiklah, selanjutnya kita akan mereview video pada sesi ke-8 yang membahas tentang government. Ada 3 pembahasan dalam video tersebut. Yang pertama, apa itu government dan apa bedanya government. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam government. Dan yang ketiga, bagaimana government bisa digunakan sebagai konsep yang ideal. Yang pertama, apa itu government dan apa bedanya dengan governance? Dalam konsep government, pemerintahan adalah pemain penting di dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Di dalam pemerintahan, keputusan penyelesaian masalah publik karena pemerintah memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur, kewenangan, dan kerangka aturan. Dan dalam konsep governance, kata kuncinya adalah memerintah. Pemerintahan memerintah agar anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah publik. Pemerintahan menggunakan kewenangan untuk memastikan agar pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Yang pertama, pokok konsep government yang terdiri atas struktur dan kewenangannya.
Yang kedua, pokok konsep governance yang terdiri atas proses. Dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah publik melalui proses tata kelola. Pembahasan yang kedua yaitu siapa yang terlibat dalam government. Setiap aktor berkepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan hanya menjadi salah satu aktor di dalamnya. Dan pembahasan yang ketiga adalah bagaimana government digunakan sebagai konsep yang ideal. Kita mengenal konsep ideal governance dibagi menjadi dua. Ada dua, yaitu yang pertama effective governance dan yang kedua adalah good governance. Dalam effective governance berbicara tentang bagaimana tata kelola perintah yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang demokratis. Prosesnya bisa dilakukan dengan menegakkan administrasi birokrasi yang melayani publik, menegakkan integrasi dan proses yang bebas korupsi agar adanya keterwakilan yang demokrasi. Dan yang kedua, dalam good governance dibagi menjadi 3 elemen pokok. Yang pertama adalah partisipasi, yang berbicara tentang bagaimana memastikan tantangan semua elemen masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah transparansi. Pengambilan keputusan bisa diketahui secara luas atau terbuka kepada publik. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bagaimana keputusan yang diambil, sumber daya yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan secara luas kepada pemegang dan pemangku kepentingan. Baiklah, sekian dari video review saya dari modul 3 dari sesi 3 sampai sesi 8 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.